Halo guys, selamat datang di Rahmat TV. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Hmm. Di video kali ini, aku akan membahas film Tokyo Ghoul. Singkat cerita, remaja yang bernama Kaneki ingin dibunuh dan dimakan, serta dijadikan sebagai hidangan oleh monster pemakan manusia. Monster ini berwujud pemuda. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita lanjutkan. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong subscribe dulu, oke? Film yang diambil dari sebuah seri manga ini bergenre fantasi gelap dan horor. Kenapa horor? Karena adegannya memang horor. Apa sih? マスクどう？ Di adegan pertama diperlihatkan dengan karakter pria bertopeng yang ingin memangsa seorang gadis. Pria ini adalah Tsukiyama. Dia adalah ghoul jahat, makanan kesukaannya adalah mata. Tanpa belas kasihan, Tsukiyama mencolok kedua mata perempuan tersebut dan memakannya, kemudian melemparnya jatuh dari atas gedung. 最高のスパイスだ。 Keesokan harinya, Anteku seperti biasa, karyawannya sedang bekerja sembari mendengarkan pembunuhan tadi malam. Kaneki sendiri adalah mahasiswa yang suka baca buku atau bisa disebut dengan kutu buku bersama sahabatnya Hide. Sedangkan Toka, murid SMA bersama sahabatnya yaitu Yoriko. Toka murid yang suka membolos sekolah. Selepas dengan pendidikannya, mereka kembali bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba Sukiyama mengunjungi Anteku dan bertemu dengan Kaneki. Lalu Sukiyama menunjukkan ketertarikannya dengan Kaneki. Sampai-sampai Sukiyama tidak selera makan karena Kaneki. Hari berganti saat Kaneki sedang berkuliah. Sukiyama sengaja bertemu dengan Kaneki. Dan dia sangat berusaha mengajak Kaneki untuk ke rumahnya dengan iming-iming dihadiahi buku yang sangat disukai Kaneki. 駅前で待ち合わせしよう。 Kaneki pun akhirnya berkunjung ke rumah Sukiyama. Sukiyama yang sangat licik karena dia sangat ingin memakan Kaneki. Haus banget darah Kaneki, dia pun menggores tangan Kaneki dengan jarinya dan memberikan lap untuk mendapatkan darah こ tersebut. れを使いたまえ。あ、いえ、汚れますよ、ハンク。 Lihatlah ekspresinya. Tentu saja Tsukiyama tergila-gila mencium darah Kaneki, tidak sabar untuk memakannya. Kaneki pun akhirnya diajak ke restoran. Di dalam restoran itu sangat ramai sekali dan dipenuhi dengan ghoul. Hingga Kaneki sadar bahwa dirinya akan dijadikan menu makan malam yang sangat spesial oleh Sukiyama. 続いて。 Namun, Sukiyama gagal kali ini karena kedatangan Shishigi dan Kaneki pun akhirnya kabur. Keesokan harinya, saat sedang berjalan-jalan, Kaneki melihat pria yang sedang digebukin orang-orang. Pria ini ternyata Nishiki, yang awalnya adalah musuh Kaneki. Tapi Kaneki menolongnya dan membawa ke tempat pacarnya yaitu Kimi. 部下。 Kimi sendiri adalah manusia biasa, namun pacarnya adalah ghoul. Dan dia tidak takut karena dia mungkin sudah terlalu mencintai. Kok kesannya agak bucin. Sampai akhirnya Kaneki mendapatkan surat dan sepucuk bunga mawar merah. Ternyata itu adalah undangan dari Sukiyama yang sebelumnya gagal membunuh dan memakan Kaneki. 今夜ともにディナーを楽しもう。
Namun kali ini dia dijebak dengan menculik Kimi. Sebelumnya Sukiyama melihat Kaneki yang sedang mengobrol dengan Kimi. Sukiyama sendiri tidak tahu bahwa yang diculik itu adalah pacar Nishiki. 人間なんか関係ない。 Tentu saja, Nishiki yang belum sepenuhnya sadar meminta bantuan Kaneki untuk menyelamatkan Kimi. Namun Toka melarang karena sangat berbahaya dan mengharuskan untuk merelakan Kimi demi kebaikan Kaneki dan identitasnya. Tetapi Kaneki dan Nishiki tetap menemui Sukiyama. Bagaimana mungkin orang yang dicintai dilepaskan gitu saja? Bogeng. Kaneki pun akhirnya bergelut melawan Sukiyama bersama Nishiki. Namun Kaneki yang masih di bawah level Sukiyama, dia dihajar hingga mereka tidak bisa apa-apa. Dengan waktu yang sangat telat, akhirnya Toka berubah pikiran dan datang membantu mereka. 普通の不意打ち。 Walaupun mereka bertiga tetap saja kalah dengan Kaneki yang sudah lemah akibat tulang lengan dan kakinya dipatahkan oleh Sukiyama. Sedangkan Nishiki yang sudah tidak bisa apa-apa saat ini. Kaneki yang sudah lemah dan tidak bisa apa-apa dipaksa oleh Sukiyama untuk memakan Kimi. Setelah itu, Kaneki lah yang dimakan oleh Sukiyama. 彼らと違ってなんだ。 Namun, usaha Sukiyama selalu digagalkan oleh Nishiki. Nishiki tetap berusaha untuk menghalangi Sukiyama agar dia tidak memakan Kimi. Akibatnya, Nishiki dihajar habis-habisan karena mengganggu Sukiyama. Sadis banget cuy, parah. Hambatan dari Nishiki membuahkan hasil. Sukiyama yang lengah, akhirnya Kaneki mengizinkan Toka untuk menggigit leher Kaneki. Dan akhirnya Toka pun mengeluarkan kagunenya. Akhirnya mereka bertarung kembali, beradu kagune dan ketangkasan, hingga keduanya sama-sama lemah. Di situ terlihat Sukiyama yang tak bisa menahan gempuran dari Toka. Dia ingin memakan Kimi. Akhirnya mau tidak mau dia akan memakan Kimi. Ketika Sukiyama hendak memakan Kimi, tiba-tiba kagune dari Kaneki menusuk perut Sukiyama. Di sini akhirnya Kaneki bisa mengeluarkan kagunenya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Akhirnya Sukiyama meninggoy di tangan mereka. Namun ceritanya belum selesai karena Toka yang ingin membunuh Kimi, dia takut identitasnya akan disebar oleh Kimi. Kemudian Kaneki berusaha mencegah Toka dan menenangkan Toka dan menegaskan bahwa kalau misalnya itu Yoriko sahabatnya, apa kamu sanggup membunuhnya? どうか。 Sontak Toka terdiam dan berpikir hening. Dia pun berlari, meninggalkan mereka. Akhirnya Kimi pun terselamatkan. Keesokan harinya, seperti biasa, Antaiku damai dan cerah seperti pagi-pagi sebelumnya. Ditambah dengan karyawan baru yaitu Nishiki. どんくせえな。おめえはホールには向いてねえんだよ。すいません。みんなお人よしだな。よくやれ。
Toka akhirnya berangkat sekolah dan bertemu Yoriko. BTW, Yoriko manis banget ya. Dan cerita pun tamat.